Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Ikhlas SAG MM selaku PLT Kepala Man4 Cirebon, yang saya hormati Bapak Kosim SPD selaku Waka Kurikulum Man4 Cirebon, yang saya hormati Bapak Budi Suryo Sumantri SPD selaku Koordinator BK Man4 Cirebon, yang saya hormati tim BK Man4 Cirebon, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan Technical Meeting Kampus Expo 2022. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka Technical Meeting Kampus Expo 2022. Serta tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang insya Allah penuh dengan kemuliaan ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, karena padatnya acara ini, maka izinkanlah kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini ialah sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan PLT Kepala Man4 Cirebon yang diwakili oleh Bapak Kosim, dan yang ketiga sambutan Koordinator BK Man4 Cirebon, dan yang terakhir yaitu penutupan dan doa. Marilah kita mulai saja acara ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Semoga acara berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun juga. Ila hadrati Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar, tercapai apa yang menjadi maksud dan tujuan kita bersama. Amin. Kita melangkah pada acara yang kedua yaitu sambutan Kepala Madrasah kepada Bapak Haji Muhammad Ikhlas SAG MM. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Kosim, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Man4 Cirebon, Bapak Muhammad Ikhlas SAG MM, yang dalam hal ini beliau ada tugas dinas atau keperluan dinas ke Kemenag, sehingga beliau tidak bisa hadir di tempat ini menemui dari bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, sehingga mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan sesuatu hal yang terkait dengan rencana nanti tanggal 21. Yang terhormat para utusan perguruan tinggi, di sini saya lihat dari Unswagati, kemudian dari Poltekkes kemudian dari UNU juga ada 5 perguruan tinggi yang sudah hadir di sini. Dari undangan 40 perguruan tinggi yang sebenarnya kita mengundang. Sehubungan bertepatan hari ini juga ada Unif Day di Man 5, jadi waktunya nggak bisa ini untuk technical meeting ini. Mudah-mudahan nanti siang bisa datang, kemudian secara pribadi dengan BK informasinya, sehingga nanti tanggal 21 kita satu persepsi untuk pelaksanaan Unif Day, sehingga dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan tertib. Pertama dan yang paling utama,
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta kepada semua pengikut-pengikutnya yang patuh dan taat terhadap ajaran-ajarannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebagaimana program dari madrasah atau khususnya MAN 4 Cirebon ini sudah beberapa kali ya kita melaksanakan kegiatan seperti ini atau Unif Day, yang dimana tujuannya adalah satu, kenapa kita alokasikan dalam satu hari ya. Sebenarnya saya juga sudah menyampaikan ke BK kalau satu hari tidak cukup waktunya, bisa kita 2 hari ya, bisa kita 2 hari kan. Tapi katanya cukup ya, kalau cukup ya bisalah cukup. Kalau toh nanti masih ada perlu yang dilengkapi ya kita nanti programkan kembali. Apakah nanti di semester 2-nya, kalau semester 2 terlalu mepet untuk pelaksanaan ya, sosialisasi penerimaan mahasiswa barunya. Kami mengelompokkan, istilahnya dikumpulkan dalam satu hari ini untuk efektivitas waktu, sehingga di dalam kegiatan KBM tidak banyak terganggu oleh sosialisasi dari perguruan tinggi. Karena kita pahami bersama bahwa KBM khususnya di semester 2 itu sangatlah ya sedikit waktunya, ya kita dikejar-kejar waktu. Apalagi sekarang perkiraan bulan April lah udah selesai siswa tersebut melaksanakan ujian akhir madrasah. Yang dulunya ada UN, sekarang tidak ada UN. Ya, adanya ujian madrasah. Kemudian dijadikan satu mungkin untuk sekarang ini untuk formatnya ataupun teknisnya akan ada sedikit perubahan dengan sebelum-sebelumnya, dan nanti akan disampaikan oleh yang berwenang lah, yang mempunyai rencana sebagainya. Untuk itulah kami mengadakan technical meeting ini, agar tadi saya katakan semuanya satu pemahaman, tidak terjadi bentrok satu sama lain, sehingga kalau terjadi bentrok kan kami juga nggak enak ya. Selanjutnya kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada semua perguruan tinggi yang sudah menyempatkan untuk mengikuti technical meeting ini. Ini sebuah penghargaan bagi kami di sini yang posisinya secara geografis itu di pinggir kota, Pak. Bahkan perbatasan sana adalah Kuningan, ini sana Jawa Tengah, mepet lah. Tapi alhamdulillah bisa dikunjungi oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dari perwakilan masing-masing ya, perguruan tinggi. Dan ini juga merupakan kebanggaan bagi kami dan juga penghormatan bagi kami ya, ketika kita ya bisa melaksanakan kegiatan ini. Artinya bahwa MAN 4 Cirebon itu bukan hanya meluluskan siswa-siswanya kerja. Terus terang Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya ke anak itu mengarahkan untuk kuliah, tapi kembali lagi ya kepada kemampuan dan keinginan anak dan orang tua masing-masing ya. Tapi alhamdulillah data yang ada insya Allah ya lebih dari ya sekitar 30% sih ada, 40% ya, 40% yang insya Allah yang berniat untuk melanjutkan perguruan tinggi. Namun nanti tanggal 21 itu
bukan saja mereka yang mau kuliah, tapi kita ikut sertakan semua. Barangkali ya nanti ada perubahan pemikiran setelah ada sosialisasi dari ya perguruan tinggi yang bersangkutan. Karena saya yakin bahwa hati manusia itu sewaktu-waktu bisa berubah. Hari ini ngatakan A, besok belum tentu A, bisa saja B, C, dan seterusnya. Oleh karena itu manfaatkan nanti momen-momen tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan bila mana nanti dari kami, dari sisi fasilitas ataupun dari sisi penyuguhan ataupun penyambutan kurang berkenan, ya sejauh-jauh ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, ini saja sebagai sambutan atas nama Kepala Manpat Cirebon ya yang diwakilkan kepada saya. Mudah-mudahan ya bisa menjadikan apa namanya ya sambutan ya bisa jadikan satu panduan ataupun untuk pelaksanaan apa istilahnya mungkin UNIFDA ya, UNIFDA itu. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala PLT Kepala Manpat Cirebon yang diwakili oleh Bapak Kosim selaku Waka Kurikulum. Yang saya hormati tim BK Manpat Cirebon. Yang saya hormati Bapak Sulaiman ya Pak dari Universitas Gunung Jati yang dulu Unswagati menjadi UGJ ya Pak, Universitas Gunung Jati. Adik-adik mahasiswa dari Poltekkes dari Poltek ya, atau yang mewakili. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat bersilaturahim, kita dapat berkumpul di ruang multimedia Pak, namanya multimedia tapi multifungsi Pak ya, multifungsi bisa dipakaikan untuk apa saja ya. Dan pertama saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak dan adik-adik mahasiswa yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Man4 Cirebon. Tadi sudah disampaikan bahwa Man4 Cirebon itu ada di pinggiran. Ya tentunya dengan Cirebon beda Pak, dengan kota. Ya ini. Yang kedua sholawat dan sholawat marilah kita sampaikan dan curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita umat-umatnya yang selalu senantiasa menjalankan ajaran-ajarannya. Bapak dan adik-adik mahasiswa, tadi sudah diperkenalkan, saya adalah Waka Kesiswaan sekaligus sebagai koordinator BK dan PP Man4 Cirebon. Bahwa program yang ingin kami sampaikan di sini adalah tentang kegiatan bagaimana lulusan dari
Manpat Cirebon itu punya motivasi, punya keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, tadi sudah disampaikan ya, kurang lebihnya kalau dibikin persentase anak-anak yang lulus dari Manpat Cirebon itu ya kisaran antara 30% sampai dengan 40% yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Artinya bahwa persentase ini masih sangat rendah, Pak. Tentunya ini adalah perjuangan bagi kita Manpat Cirebon, bahwa yang namanya pendidikan itu bukan hanya sampai tingkat SLTA, tapi kami berharap bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Makanya nanti tanggal 21 Desember kami berharap bahwa kegiatan ini bisa memberikan motivasi, karena kita setiap tahun mendata dari kelas 10 di kelas 12 untuk mempersiapkan anak-anak yang nanti ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ini menjadi tantangan dan tanggung jawab berat kita, bagaimana kita mengantarkan anak-anak kita yang selama ini mindset mereka setelah lulus ya kerja, kalau nggak kerja ya keluar negeri. Nah, ini kita ingin merubah bahwa lulusan aliyah atau madrasah aliyah itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Dan saya juga mengucapkan selamat datang dan permohonan maaf kepada Bapak Ibu apabila dalam penyambutan, dalam pelayanan tidak sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitulah yang namanya Manpat Cirebon, yang anak-anaknya ya seperti itu bisa kita lihat. Dan untuk hari ini, dari hari Senin kemarin kita melaksanakan porak, pekan olahraga antar kelas. Setelah kita selesai melaksanakan PAS, penilaian akhir semester itu, sampai hari Kamis, Jumat, Sabtu untuk remedial, dan Senin kita laksanakan porak. Ya, sebagai wadah untuk memfasilitasi anak-anak yang punya potensi dalam bidang olahraga, futsal, bulu tangkis, tenis dan sebagainya. Ketika Bapak Ibu adik-adik mahasiswa datang ke sini rame, yaitu memang kita sedang melaksanakan porak. Ya, daripada ketika anak selesai keluyuran kemana-mana, kita fasilitasi biar mereka punya mampu untuk mengembangkan potensinya. Ini, jadi sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam pelayanan ini kurang berkenan, dan nanti di technical meeting nanti akan disampaikan oleh Pak Sifa Alam teknisnya seperti apa di tanggal 21. Kalau undangan itu ada 40, kita ngundang baik itu BEM, alumni. Tapi jawabannya karena ini masih bulan-bulan semester, jadi belum bisa hadir, dan kami juga maklum memang kita ambil hari tanggal 21 itu sebelum anak-anak libur kita sudah laksanakan. Ya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ditutup, kami selaku pembawa acara dari awal hingga akhir, bila mana terdapat kekurangan dan kekeliruan, selalu manusia biasa kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya, bila dikatakan wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini acara pendidikan ini akan dipandu langsung oleh Bapak Syita. Ini Pak. Hah? Pakein aja. Ya. Terima kasih Pak Qasim, barangkali mau ada kesibukan lain. Terima kasih sudah menyempatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada
Bapak Ibu perwakilan dari kampus dan juga teman-teman mahasiswa perwakilan dari kampus. Tujuan diadakannya technical meeting ini kita untuk menyamakan persepsi supaya nanti ketika pas pelaksanaan tidak ada miskomunikasi pas kedatangan maupun acara. Di undangan sebenarnya sudah saya lampirkan, itu gambaran umumnya tentang rangkaian acara yang akan kita lalui. Barangkali undangannya ada yang tidak dibawa, bisa lihat ke monitor, itu gambaran. Nanti saya jelaskan satu persatu mengenai teknis acara dan juga di dalamnya kita nanti acaranya ada apa aja. Kalau yang udah ada undangannya bisa dilihat di undangan. Oke, baik, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Untuk teknis acaranya nanti kalau sesuai dengan rundown yang saya buat dan yang saya share, itu rencananya kami dari tim BK membagi 4 klasifikasi kampus awalnya. Klasifikasi kampus yang pertama itu kampus yang bergerak di bidang kesehatan. Klasifikasi kampus yang kedua itu kampus yang bergerak di bidang umum. Yang ketiga kampus yang berbasis IT. Dan yang keempat kampus yang berbasis agama. Jadi nanti untuk teknisnya Bapak Ibu, nanti kita sediakan waktu buat Bapak Ibu untuk memaparkan secara umum kampus yang Bapak Ibu naungi, keunggulannya apa, terus daya tariknya apa, tetapi gambaran secara umumnya saja. Dan juga kami juga memfasilitasi barangkali nanti dari setiap kampusnya ingin mendirikan stand, nanti di lapangan olahraga itu kita juga siapkan stand, tapi hanya berbentuk meja. Barangkali nanti Bapak Ibu mau bawa tenda sendiri dari kampusnya, silahkan. Kita hanya memfasilitasi kursi dan juga mejanya saja. Jadi untuk teknis di dalamnya, nanti itu teknisnya semi talk show. Nanti kita siapkan 1 moderator, masing-masing sesi itu waktunya 45 menit. Satu sesi itu berarti nanti contoh misal di pukul 8 sampai 8.50 itu kampus yang berbasis kesehatan. Berarti nanti isinya itu perwakilan dari Stikes, Poltekkes, dan juga akademi yang bergerak di bidang kesehatan. Nanti dalam waktu 50 menit ini nanti setiap kampus diberikan waktu untuk memaparkan secara singkat apa sih kampus yang Bapak Ibu bawa, apa sih kampus yang teman-teman mahasiswa bawa, keunggulannya apa, nilai jualnya apa, intinya branding yang mau disampaikan ke teman-teman kelas 12 itu apa. Apa yang membuat kelas 12 itu harus masuk ke kampus dari Bapak Ibu. Jadi nilai jualnya apa, silahkan nanti ditampilkan di situ. Waktunya itu 50 menit, nanti kita bagi ke dalam 2 sesi. Sesi pertama pemaparan, sesi kedua nanti ada sesi tanya jawab. Itu untuk kampus yang pertama. Setelah itu diselingi oleh pentas kreasi dari siswa. Nanti selain ada talk show, jeda antara sesi 1 ke sesi selanjutnya diisi juga talk show pentas kreasi dari teman-teman MAN 4 Cirebon. Setelah itu nanti masuk ke sesi yang kedua. Nah, dari yang sesi pertama setelah selesai ngisi nanti bisa langsung menuju ke stand yang sudah kami sediakan di lapang. Nanti tinggal milih mau lokasinya di mana. Tapi yang jelas posisinya ada di tengah-tengah lapang. Karena untuk yang di depan aula itu nanti standnya khusus buat anak-anak kelas 11. Karena acaranya juga berbarengan sama bazar usaha kreatif dari kelas 11. Nanti barangkali Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa mau mencicipi masakan dari anak-anak kita silahkan. Cuman nanti berbayar ya. Karena bazar usaha kreatif ini kebetulan yang jadi panitia juga teman-teman dari kelas 11. Nanti barangkali mau mencicipi atau mau beli silahkan nanti datang aja ke stand-stand bazar. Totalnya itu ada 8 stand bazar dari kelas 11. Dan nanti untuk stand Bapak Ibu nanti kita data ulang ada berapa, kebutuhannya berapa, biar nanti kita tempatin pos-posnya di lapangan. Selanjutnya klasifikasi kampus yang kedua itu kampus yang bergerak di umum. Contohnya kayak mungkin Unswagati atau UMC itu kan kampus yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan, mungkin maksud saya itu. Jadi nanti untuk sesi yang kedua isinya itu teman-teman kampus yang berada di naungan Kementerian Pendidikan Pak untuk sesi kedua.
Kementerian Pendidikan, riset dikti ya Pak kalau sekarang. Itu nanti untuk sesi yang kedua sama seperti sesi yang pertama, nanti dipaparkan secara umum kampus, nama kampusnya apa, keunggulannya apa, daya tariknya juga apa. Setelah itu dijeda lagi, setelah selesai 50 menit nanti ada penampilan kreasi. Nah yang ketiga ini tadinya rencananya saya mengklasifikasikan satu kampus itu khusus untuk kampus yang bergerak di bidang IT. Cuman setelah saya lihat listnya, kemungkinan besar untuk kampus yang bergerak di bidang IT kita hilangkan karena belum ada respon ya Bu Winda dari IKMI dan juga dari teman-teman kampus yang bergerak di bidang itu. Nanti mungkin kalau tiba-tiba ada respon, mungkin nanti saya masukkan ke kampus yang bergerak di bidang umum. Nanti untuk waktu yang saya alokasikan buat ke berbasis IT, nanti kita alokasikan ke pos-pos yang lain, kayak misalkan waktu yang tadinya di pos 1 cuma 50 menit, mungkin nanti kita bisa tambah, di pos 3 kita tambah, dan ini kita ada penambahan waktu untuk pemaparan setiap kampusnya. Nah yang ketiga itu yang keempat, mohon maaf, yang keempat itu adalah kampus yang berbasis agama. Mungkin nanti isinya kampus-kampus yang berada di naungan Kementerian Agama, kayak IAI, STAI atau universitas yang berada di naungan Kementerian Agama. Nah, kenapa saya klasifikasikan ke dalam beberapa jenis ini? Karena supaya nanti ketika pas pemaparan itu tidak bentrok dan juga anak-anak tidak kebingungan. Karena anak-anak selama ini hanya mengetahui mungkin Poltekkes, mungkin kampus-kampus yang berada di naungan Kementerian Pendidikan. Tapi untuk kampus-kampus yang di luar itu kurang mengenal dan kurang memahami. Tentu juga nggak nyambung nanti misalkan kayak kampus A yang bergerak di bidang kesehatan memaparkan tentang kesehatan, tapi setelah itu dicampur sama kampus B yang bergerak di bidang umum, jadi kan nanti kan nggak nyambung. Makanya diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis kampus. Nah nanti acaranya itu insya Allah sampai jam 3, kalau sesuai dengan rencana itu sampai jam 3, cuman untuk sesi-sesinya itu sudah ada pos-posnya masing-masing. Setelah duhur juga nanti ada dari alumni kita juga nanti ada yang mau ngisi di acara Kampus Expo. Untuk tempatnya itu nanti di ruangan aula yang tadi Bapak Ibu masuk, yang sekarang lagi dipakai buat badminton. Nah jadi nanti di situ acaranya di dalam, nanti ada kita sediakan panggung juga di situ. Cuman untuk anak-anak nanti kita lesehan di bawah. Oke, mungkin itu dulu pemaparan singkatnya, barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kebetulan sekarang juga kita live di YouTube ya, buat memfasilitasi teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini. Kita juga udah wadahi di link YouTube yang nanti akan di-share oleh Bu Winda. Sesi selanjutnya barangkali ada pertanyaan yang kurang jelas ataupun mau yang ada ditanyakan, silahkan saya buka seluas-luasnya supaya tidak ada kerancuan. Oke, langsung saya jawab Ibu. Untuk waktu itu kan 50 menit kalau sesuai dengan rundown awal. Nanti teknisnya itu 50 menit itu kita bagi ke dalam, misal dalam sesi pertama Poltekkes, nanti kita sampai sore hari setelah ini saya mau data ulang kira-kira stikes itu ada berapa, kampus yang bergerak di umum berapa, kampus keagamaan berapa. Jadi nanti satu sesi itu pure semuanya kampus yang bergerak di bidang kesehatan. Jadi satu sesi itu bukan berarti misalkan dari Bakti Husada satu sesi 50 menit, tidak. Jadi nanti 50 menit itu nanti ada waktu-waktunya. Nanti dibatasi untuk pemaparannya berapa menit dari nanti moderatornya. Karena nanti saya juga mengharapkan kepada anak-anak ada dialog interaktif. Jadi nanti teman-teman kelas 12, teman-teman kelas 11, karena sasarannya ini seluruh siswa, jadi nanti yang ada di dalam itu bukan hanya kelas 12, tapi nanti ada kelas 10, ada kelas 11. Jadi nanti saya pancing ke anak-anak supaya bertanya, supaya mengetahui lebih jauh lagi. Yang kedua, terkait tentang pemaparan, nanti untuk yang di atas panggungnya mungkin perwakilan satu kampus satu, yang lainnya bisa di stand atau bisa ikut mendampingi, tapi untuk naik ke atas panggungnya kita batasi satu orang satu karena keterbatasan lokasi panggungnya karena tidak terlalu besar. Jadi kalau semuanya naik ke atas panggung tidak memungkinkan untuk itu.
Tapi barangkali mau satu orang memaparkan, yang 4 lainnya mau di dalam, mau ikut membantu, mau ngasih brosur atau mau ngasih games, silahkan nanti kita fasilitasi. Tapi yang jelas untuk di atas panggung tetap 1 orang. Itu aja, Bu. Yang untuk sekali ya. Kalau memungkinkan setelah ini bisa nanti tinggal di sebelah mana, boleh nanti kita misalkan contoh dari waktu saja namanya di pas bawain pasien, nanti kita bookingan situ juga ada kampus waktu saja. Misal dari dulu maunya agak geser sedikit dari ring pasien, nanti kita juga sudah di list sudah di booking oleh dulu itu. Tapi yang ada yang berhalangan hadir, barangkali mau surveinya nanti hamil 1 juga mau, tapi kalau yang udah buka, kalau secara mau booking silakan. Yang jelas areanya itu mepet dengan aula untuk mungkin nanti bisa kalau bisa ini ya. Setelah ini nanti sama dibantu sama pemuda dan juga ibu sambil saya menyiapkan undangan buat ibu. Terkait stand itu ada batas areanya atau? Ada, kita batasi paling 2 meter. Oh, nanti saya dari Jakarta itu sekitar 4 meter persegi. Berapa meja? Mejanya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kurang kita bisa. Iya, nanti misalkan dari Uno butuh 5 meja atau 10 meja mana? Ya, Pak Budi barangkali ada. Oh ya, mohon maaf untuk Pak Koordinator karena ada tamu lagi dari BSI, jadi izin meninggalkan tempat perlindungan. Mangga, kalau mau ke sini. Kalau pas hari raya kan nggak mau. Iya. Kalau ini kita boleh. Mangga, kebetulan saya nanti standby hanya 1 di sini karena saya juga mau menata teman-teman yang bahasa. Karena bahasa ini tugas praktek terakhir dari mata pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarana atau sarana yang terkait sama proyektor, kita kan diberi waktu untuk pemaparan ya. Mungkin aja kami bisa saja bawa presentasi, PowerPoint atau apa. Nah, apakah disediakan atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menjawab, Pak. Kebetulan tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu kan masuk ke ruangan, jadi kita sediakan proyektor. Tapi untuk tahun ini karena sistemnya semi talk show, dialog interaktif dan tanya jawab, jadi kemungkinan besar tidak kita sediakan proyektor di dalam, tapi hanya pemaparan saja, pemaparan singkat dan juga gambaran secara umum. Tapi kalau mau nge-share PowerPoint-nya atau materinya nanti kita fasilitasi, tapi untuk menyediakan proyektor karena sistemnya dialog interaktif dan juga satu sesi itu dibagi dalam ada beberapa kampus, jadi kalau satu kampus memaparkan menggunakan proyektor dikhawatirkan memakan waktu jatah kampus yang lainnya, Pak. Kalau teknis itunya kalau memilih silahkan, semuanya jelas tidak terlalu jauh dari aula. Yang jelas nanti aula itu sebelah kanannya aula, semua stand untuk kampus itu sebelah situ di area lapangan basket sebelah situ. Yang jelas kalau memilih silahkan. Jadi nanti kita cek. Boleh. Boleh. Terus yang kedua, nanti ini kan dari kampus itu kan itu langsung langsung ke stand masing-masing atau langsung ke aula untuk pembukaannya itu? Untuk pembukaan kalau selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kami dari Hotel Tim Internasional ingin menanyakan aja Pak, maaf sebelumnya kalau di sini kan ada dibagi 3 ya, ada kampus yang berbasis kesehatan, umum dan juga agama. Dari kampus kami yang berbasis pariwisata, apakah maksudnya juga yang umum atau seperti apa Pak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kemungkinan dari kami itu akan melakukan dewasa di sekolah itu sendiri. Nah, kami mungkin agak mempertanyakan saja untuk keefektivitasan pemberian
perbedaan tempat ini karena acara lebih fokusnya di aula ya. Sedangkan setelah itu di lapangan. Nah, apakah nanti bakal efektif atau tidak untuk siswa yang berminat untuk tanya-tanya atau ini, apakah boleh keluar masuk atau gimana Pak supaya biar bisa itu nggak sepi gitu Pak. Itu aja, terima kasih. Kalau untuk langsung saya jawab aja Pak ya. Untuk nanti masuk ke stand nanti kondisional saja. Jadi kan nanti ada jeda waktu untuk pensi, barangkali nanti ada yang keluar pengen nanya-nanya, silakan saja diarahkan ke stand dari Bapak Ibu. Karena kan jedanya itu nanti ada beberapa menit untuk pensi. Jadi barangkali ada yang mau nanya-nanya lebih jauh lagi. Biasanya itu setiap tahun yang menjadi pertanyaan itu beasiswa dan KIP. Silakan nanti barangkali ada program itu atau nilai jual tersebut bisa ditarik dan juga bisa dijelaskan lebih detail lagi di stand-stand tersebut. Jadi nanti sistem untuk ke stand-nya itu kondisional saja. Untuk pembukaan, kalau sempat hadir di acara pembukaan, mangga silakan hadir di acara pembukaan. Tapi kalau misalkan tidak sempat, yang penting ketika sesinya ada langsung pemaparan. Kalau mau langsung ke stand juga tidak jadi masalah. Karena untuk pembukaan mah barangkali punya kesibukan atau apa, silahkan. Yang di offline-nya kalau tidak ada, barangkali mau survei tempat, mau ngebooking, silahkan nanti dipandu sama Ibu Winda dan juga Ibu Novi. Oke, gimana? Cukup? Cukup. Oke. Terima kasih yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dan juga yang bergabung di YouTube. Nanti kalau ada pertanyaan apapun silahkan langsung menghubungi nomor Ibu Winda, nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Winda karena kebetulan ada dari luar Cirebon juga yang berhalangan hadir. Oke, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.